Halo guys, selamat datang kembali di channel Trends Film. Kali ini aku akan bahas film yang berjudul The Maze Runner. Yang dirilis pada tahun 2014 ini bercerita tentang seorang remaja yang terjebak dalam labirin besar yang bernama Glade. Bersama teman-temannya, ia berjuang untuk mencari jalan keluar dari labirin tersebut dan berusaha mendapatkan ingatannya kembali dikarenakan ia kehilangan ingatannya. Tanpa harus berlama-lama lagi, kita saksikan alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Thomas yang terbangun di sebuah lift. Kemudian lift itu pun akhirnya terbuka dan terlihat sekelompok orang yang telah menyambutnya. Mereka memanggil Thomas dengan sebutan anak baru. Thomas yang tidak ingat apapun merasa panik lari menjauh dari mereka. Namun akhirnya Thomas sadar bahwa ia tidak bisa lari kemanapun karena terdapat sebuah tembok tinggi yang berada di sekeliling tempat tersebut. Dan ternyata kini Thomas sedang berada di sebuah tempat yang bernama Glade. Kemudian mereka mengurung Thomas di suatu tempat. Tak lama setelah itu, seorang pria bernama Albi yang merupakan pemimpin dari sekelompok itu pun menghampirinya. Thomas mengatakan kalau ia tidak mengingat siapa dirinya dan apa yang terjadi padanya. Albi kemudian memberitahu Thomas kalau itu hal yang wajar di mana setiap orang yang datang ke sana juga mengalami hal yang sama dan akan membutuhkan waktu sehari atau 2 hari agar Thomas dapat mengingat namanya. Albi kemudian membawa Thomas berkeliling dan menjelaskan apa yang mereka lakukan selama berada di Glade. Albi juga memberitahu Thomas jika dalam waktu sebulan lift tersebut akan mengirim mereka persediaan dan orang baru. Thomas kemudian bertemu dengan seseorang yang bernama Newt. Newt sendiri merupakan wakil kelompok di Glade. Setelah itu, Albi pun memberitahu beberapa aturan di sana. Yang pertama, setiap warga Glade harus mengerjakan tugasnya masing-masing. Yang kedua, dilarang menyakiti sesama penghuni Glade. Dan yang terpenting, mereka dilarang untuk keluar dari tembok. Thomas yang merasa penasaran pun mendekati tembok, lalu muncul seorang anak bernama Chuck yang berusaha menghentikan dan mengingatkan Thomas agar ia tidak keluar melewati tembok. Setelah itu, dari arah tembok terlihat Ben dan salah satu pelari bernama Minho yang baru saja melewati tembok. Chuck memberitahu Thomas jika hanya pelari seperti Minho dan Ben yang diizinkan untuk keluar melewati tembok. Chuck juga mengatakan jika di balik tembok tersebut terdapat sebuah labirin. Thomas yang semakin penasaran dibuatnya mencoba untuk masuk ke dalam labirin tersebut. Namun seseorang bernama Gali berusaha untuk menghentikannya. Tak lama kemudian terdengar suara auman keras dari arah labirin dan seketika tembok labirin pun bergerak. Malam hari pun tiba, mereka semua mengadakan sebuah pesta penyambutan untuk Thomas. Di sini Newt menjelaskan kepada Thomas mengenai tugas pelari yang bertugas untuk masuk ke dalam labirin, yang berusaha untuk memetakan dan mengingat setiap celah yang berada pada labirin. Newt juga mengatakan jika mereka sudah melakukan cara tersebut selama 3 tahun, yang mana di setiap malamnya labirin tersebut akan bergerak dan merubah polanya. Sehingga membuat mereka semakin kesulitan untuk menemukan jalan keluar. Dan bukan hanya itu, di dalam labirin juga terdapat sesosok monster yang mereka sebut sebagai Griever yang muncul setiap gerbang akan terbuka dan tertutup. Setelah itu, Gali mengajak Thomas untuk berduel. Di tengah perkelahian, tiba-tiba Thomas teringat namanya. Ia memberitahu semua orang jika ia sudah mengingat namanya dan orang-orang pun langsung merayakannya. Pada saat Thomas tertidur, ia bermimpi ada seseorang yang berkata jika Witchcat itu baik. Keesokan harinya, Albi mengajak Thomas untuk mengukir namanya di sebuah tembok sebagai tanda kalau ia adalah anggota di Glade. Setelah itu, Thomas bertemu dengan Ben. Secara tiba-tiba, Ben menyerangnya, lalu mengatakan jika semua yang terjadi pada mereka adalah kesalahan Thomas. Semua orang pun berdatangan dan berusaha untuk menjauhkan Ben. Ternyata Ben telah disengat oleh Griever yang membuatnya berperilaku seperti itu. Akhirnya mereka semua terpaksa memasukkan Ben ke dalam labirin dan meninggalkannya di sana. Di malam hari, lagi-lagi Thomas mengalami mimpi yang sama. Thomas juga melihat Albi dan seorang wanita bersama dirinya yang dijadikan sebagai kelinci percobaan para ilmuwan.
Thomas pun seketika terbangun dan melihat Albi bersama Minho yang masuk ke dalam labirin untuk mengecek kondisi Ben. Namun setelah beberapa saat menunggu, Albi dan Minho belum juga kembali. Mereka semua kemudian menunggu Albi dan Minho di gerbang masuk labirin. Pada saat gerbang akan tertutup, Minho muncul dengan membawa Albi yang sedang terluka. Pintu sudah hampir tertutup, namun nampak Minho yang kesulitan sedang berlari dengan membawa Albi. Seketika, Thomas pun berlari masuk ke dalam labirin. Setelah berhasil masuk, Thomas melihat kondisi Albi yang ternyata Albi juga telah tersengat Griefer sama seperti Ben. Dikarenakan hari sudah mulai gelap, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengamankan Albi dengan menggantungkannya ke sebuah tembok. Namun tiba-tiba saja Griefer muncul dan Minho yang panik pun segera berlari meninggalkan Thomas. Thomas berusaha bersembunyi, namun Griefer berhasil mengetahui keberadaannya. Griefer pun mengejar Thomas hingga akhirnya Thomas bertemu kembali dengan Minho. Thomas dan Minho berusaha menyelamatkan diri di tengah-tengah labirin yang mulai berganti pola. Kemudian Thomas mencoba memancing Griefer itu agar mengikutinya masuk ke sebuah dinding yang akan menutup. Di keesokan harinya, para anggota Glade yang lain berkumpul di depan gerbang labirin untuk menunggu Thomas dan Minho. Namun setelah lama menunggu, mereka tak juga kunjung datang. Hingga pada saat mereka akan pergi, terlihat Thomas dan Minho kembali dengan membawa Albi. Dan ternyata Thomas sudah berhasil membunuh salah satu Griefer. Mereka pun kemudian mengadakan rapat karena Thomas telah melanggar peraturan dengan masuk ke dalam labirin. Oleh karena itu, Newt memutuskan untuk menghukum Thomas dengan memasukkannya ke dalam kurungan selama 1 malam. Tak lama setelah itu, terdengar sebuah suara yang menandakan lift sudah mengirimkan sesuatu untuk mereka. Dan setelah diperiksa, ternyata terdapat seorang wanita di dalam lift tersebut. Di tangannya terdapat sebuah pesan yang tertulis jika wanita tersebut adalah orang terakhir yang dikirim ke Glade. Wanita itu kemudian tersadar dengan menyebut nama Thomas, hingga akhirnya ia pun kembali pingsan. Setelah itu, Thomas dan Minho berencana untuk kembali memeriksa bangkai Griefer bersama dengan anggota Glade lainnya. Mereka berlima pun masuk ke dalam labirin dan menemukan sebuah tabung kecil di dalam tubuh Griefer, yang ternyata Griefer tersebut adalah sebuah robot ciptaan. Setelah itu, Minho kemudian membawa Thomas ke sebuah gubuk dan menunjukkannya sebuah miniatur labirin yang sudah Minho jelajahi selama 3 tahun. Namun hingga saat ini Minho belum berhasil menemukan jalan keluar di sana. Kemudian Minho menjelaskan kalau ia yakin tabung yang didapatkan dari tubuh Griefer tersebut adalah sebuah petunjuk karena di tabung tersebut terdapat angka 7. Yang mana di setiap tembok labirin juga terdapat sebuah nomor dimulai dari 1 hingga 8, dan setiap malam labirin tersebut terus berganti pola dan juga polanya selalu sama. Setelah itu, Thomas menemui wanita sebelumnya yang ternyata wanita tersebut bernama Tirisa. Tirisa mengatakan jika ia tidak mengingat apapun selain kalimat Rich Cat itu baik. Kalimat itu sama seperti dalam mimpi Thomas. Tirisa juga memberikan sebuah suntikan yang ia temukan di kantongnya, yang mungkin saja dapat digunakan untuk mengobati Albi. Dan Thomas pun segera menyuntikkan obat tersebut kepada Albi. Di keesokan harinya, Thomas dan Minho mencoba untuk masuk kembali ke dalam labirin untuk mencari jalan keluar menggunakan tabung Griefer. Tabung Griefer tersebut mengeluarkan sebuah sinyal yang dapat memberi mereka petunjuk. Sinyal dari tabung tersebut membawa mereka ke tembok labirin ke-7. Yang mana di sana terdapat sebuah gerbang berbentuk bulat dan seketika labirin tersebut pun berubah pola. Minho dan Thomas pun berusaha kembali ke Glade secepatnya. Sesampainya di Glade, mereka memberitahu yang lainnya mengenai lubang masuk Griefer yang mungkin saja adalah jalan keluar bagi mereka. Setelah itu, mereka semua menemui Albi yang tersadar. Albi mengatakan kalau ingatannya telah pulih dan ia tahu jika Thomas adalah orang kesukaan mereka. Bisa kita ketahui bahwa maksud mereka di sini adalah para ilmuwan yang sudah mengirim mereka semua ke Glade.
Malam pun tiba, namun gerbang labirin tidak kembali menutup dan tak lama setelah itu para Gryffindor pun berdatangan lalu menyerang mereka. Di sana, Albie kembali tertangkap dan sebelum itu ia meminta kepada Thomas untuk membawa yang lainnya keluar dari tempat tersebut. Mendengar hal tersebut, Tahu merasa kalau ialah penyebab semua orang bisa berada di Glade. Akhirnya, ia pun memiliki sebuah ide untuk menyuntikkan obat yang sebelumnya dibawa oleh Tirisa. Hal itu dilakukan karena ia merasa jika ingatan Albie dapat pulih karena suntikannya. Keesokan harinya, ingatan Thomas pun mulai pulih dan dia menjelaskan kepada yang lainnya kalau tujuan mereka semua berada di Glade adalah sebagai objek eksperimen para ilmuwan yang berada di sebuah organisasi yang bernama Witchcat. Thomas dan Tirisa sendiri adalah anggota Witchcat yang terlibat dalam proyek penelitian tersebut dan tujuannya dikirim ke Glade bersama dengan Tirisa adalah untuk menyelamatkan mereka semua dari sana. Gali yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat kesal dan menyuruh anak buahnya untuk menumbalkan Tirisa dan Thomas karena dianggap sebagai penyebab mereka semua terjebak di sana. Namun mereka berdua berhasil melepaskan diri dan akhirnya Thomas, Tirisa, Minho, Newt, dan juga Chuck memutuskan untuk pergi dari labirin tersebut bersama-sama. Mereka juga mengajak beberapa orang untuk ikut bersama mereka. Thomas dan Minho pun membawa mereka ke gerbang yang sebelumnya mereka temui, namun sayangnya Gryffindor muncul lalu kembali menyerang mereka. Mereka mencoba untuk menahan Gryffindor tersebut, sementara Tirisa dan Chuck sedang berusaha untuk membuka gerbangnya, yang ternyata dibutuhkan 8 kode agar gerbang tersebut dapat terbuka hingga akhirnya gerbang itu pun terbuka. Mereka semua masuk melewati lorong yang berada di dalamnya. Lorong tersebut membawa mereka menuju ke lab Witchcat yang nampak kondisi lab sudah berantakan. Dan semua orang yang ada di sana juga telah tewas. Kemudian, Thomas memutar sebuah rekaman dari seorang dokter wanita yang bernama Eva Page. Hello. My name is Dr. Eva Page. Dr. Eva Page mengatakan jika mereka menonton rekamannya itu, artinya mereka semua telah berhasil menyelesaikan ujian yang Witchcat berikan. Dr. Eva Page juga menjelaskan kalau kondisi bumi sudah sangat buruk, di mana suhu matahari berubah menjadi sangat tinggi hingga menghanguskan bumi, dan diikuti dengan sebuah virus baru yang menyerang umat manusia. Mereka semua menyebutnya dengan Flare. Flare sendiri merupakan sebuah virus yang menyerang otak manusia, dan mereka semua dijadikan sebagai objek penelitian untuk mengembangkan obatnya. Setelah menjelaskan semua itu, Dr. Eva Page pun langsung menembak dirinya sendiri. Pada saat mereka akan melewati pintu keluar, tiba-tiba saja Gali muncul dan menodongkan pistolnya ke arah Thomas. Secara bersamaan, Minho juga melemparkan sebuah tombak ke arah Gali. Namun ternyata sebuah tembakan dari Gali tidak mengenai Thomas, melainkan Chuck, hingga akhirnya Chuck pun tidak dapat terselamatkan. Tak lama setelah itu, pasukan bersenjata pun datang dan segera mengevakuasi mereka. Di akhir film diperlihatkan jika Dr. Eva Page ternyata masih hidup dan mengatakan jika mereka yang berhasil selamat akan menjalankan ujian tahap selanjutnya dan film pun selesai. Oke guys, jika ada kesalahan dalam video ini, aku meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih.